lagi bersama aku Angelina Evik. Oke, di kali ini video ini aku bakal bahas sebuah cerita yang bakal buat bulu kuduk kamu berdiri-diri gitu. Oke, cerita ini dari aktris ternama Indonesia yang dijuluki sebagai Ratu Horor Indonesia, yang beliau ini selalu disangkut pautkan dengan horor, bahkan setelah meninggal pun beliau ini masih saja menjadi cerita yang dibahas oleh banyak orang. Mulai dari film yang diperankannya itu benar-benar menjiwai, kan bisa lihat dari cover filmnya, tatapannya yang tajam buat terngiang-ngiang gitu, terus alias kalian nggak bisa tidur. Terus kehidupannya pun sempat menjadi sorotan beberapa orang. Wanita kelahiran 13 Oktober 1942 yang meninggal pada bulan Oktober 2008 tahun lalu, yang memiliki nama lengkap Martha Veredika van Os atau yang lebih terkenal dengan sebutan Suzana. Ia adalah aktris legendaris Indonesia yang sudah membintangi 19 film horor dan 42 film yang beliau ini sudah membintangi sejak tahun 1950 hingga 1991. Wanita yang berdarah campuran Jerman, Belanda, Manado, Jawa ini merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara, terlahir dari keluarga seniman yang ayahnya juga merupakan seorang pemain sandiwara dan ibunya seorang penyanyi. Jadi Suzana ini menikah muda dengan seorang aktor juga nih, aktor tampan yang bernama Diki Suprapto. Dari pernikahan mereka ini karunai 2 orang anak, putra dan putri. Namun pernikahan mereka bertahan selama 15 tahun. Pada tahun 1974 mereka memutuskan bercerai. Setelah bercerai, Suzana menikah lagi dengan Slip Sangra yang seorang aktor juga. Pernikahan mereka ini berlangsung sampai Suzana meninggal. Nah, saat Suzana meninggal inilah yang menjadi pertanyaan dan menyimpan banyak kejanggalan sampai saat ini. Karena ini dinilai sangat misterius dari sudut pandang hampir semua orang yang baca ataupun yang tahu ini benar-benar misterius ataupun janggal. Bahkan Slip Sangra yang merupakan suami Suzana pun menjadi sasaran beberapa orang saat itu. Jadi menurut hembusan angin yang beredar, meninggalnya Suzana ini karena emang udah direncanakan oleh Slip Sangra yang merupakan suami Suzana saat itu. Suzana dinyatakan meninggal karena penyakit diabetes mellitus. Slip mengatakan kalau Suzana ini meninggal secara tiba-tiba pada malam hari saat setelah Suzana ini meminum susu pada jam 23:15 WIB, dan ketika Suzana meninggal itu nggak ada keluarga yang melihat kematian atau pas pemakaman itu nggak ada sama sekali yang tahu kalau Suzana itu meninggal atau yang melihat Suzana itu dimakamkan, itu keluarga dekatnya nggak ada. Jadi pas pemakaman keesokan paginya di TPU Giriloyo hanya dihadiri oleh Slip suaminya, dokter pribadinya, dan ketua RT setempat tanpa prosesi pemakaman yang besar-besaran. Keluarga dekat dari mantan suaminya, bahkan anak Suzana yang bernama Kiki Maria ini juga nggak tahu kalau ibunya itu sudah meninggal. Kiki Maria mengetahui kalau ibunya sudah meninggal dari media massa atau tetangga-tetangganya. Jadi mereka pada tahu kalau Suzana itu sudah meninggal setelah jenazah Suzana ini dimakamkan. Dan keanehan juga terlihat setelah Suzana meninggal, itu nggak ada misa atau doa bagi arwahnya gitu. Kan biasa kalau orang meninggal itu kan emang wajib atau tradisi lah bagi pihak keluarga inti atau pemilik rumah mengadakan doa dan mengundang beberapa kerabat dekat untuk mendoakan arwahnya. Biasanya kayak gitu kan. Ini tuh nggak ada sama sekali. Yang menjadi keanehan setelah kematian Suzana, Slip langsung menutup rapat kediamannya dan melarang adanya kunjungan rumah mereka dalam waktu yang sangat lama. Jadi rumah itu digembok. Jadi nggak ada satupun yang masuk kecuali Slip. Acara misa pun dilakukan di rumah saudara Suzana yang terletak di samping rumah Suzana ini. Dan mereka melihat rumah ini gelap gulita tanpa cahaya lampu. Cukup aneh ya, menurut kalian gimana? Wajib komen di bawah. Dan menurut keterangan dari Slip, kalau Suzana ini memang memberikan wasiat kepada Slip jika dia meninggal itu tidak dipertontonkan oleh khalayak banyak dan diupacarakan secara besar-besaran. Suzana dimakamkan di Magelang, satu liang lahar dengan anaknya Ari Ardianus dan kakaknya Irene Beatrix van Os. Karena kematian Suzana ini sangat mendadak, jadi dianggap itu tuh sangat misterius dan menyimpan banyak kejanggalan yang sampai hari ini pun belum terpecahkan. Jadi banyak juga orang yang bertanya-tanya soal kematian beliau ini. Tapi sayangnya tidak ada satupun orang kecuali Slip Sangra yang melihat secara pasti kematian Suzana saat itu. Bahkan banyak juga yang meragukan wasiat yang dikatakan Slip Sangra ini, karena katanya setelah 40 hari kematian Suzana, isi surat wasiat itu akan dibacakan, tapi sampai sekarang pun belum juga dibacakan. Jadi itu yang menjadi penyebab orang meragukan perkataan dari Slip Sangra ini. Oke, kita lanjut lagi. Selain cerita di atas, ada beberapa kejanggalan-kejanggalan lain seputar kematian Suzana ini. Yang sempat menjadi perbincangan saat kematian Ratu Horor ini, makam Suzana itu tidak dicantumkan tanggal kematiannya.
Jadi seperti yang terlihat di gambar, itu hanya bertuliskan nama dan tanggal lahirnya aja. Yang setelah dicari-cari tahu, ternyata menurut pengakuan Sliff 2 tahun sebelum kepergian Zuzana ini, ternyata makam itu sudah dibangun dan itu emang permintaan dari Zuzananya. Dan ketika Zuzana meninggal, Sliff ini emang udah berencana mau menuliskan tanggal kematiannya di batu nisan tersebut. Namun sang tukang grafiknya bilang kalau di sana itu nggak ada listrik. Jadi di area pemakam itu nggak ada listrik, mustahil mau ngukir tanggal kematian. Jadi gitu guys, kenapa alasan Sliff tidak mencantumkan tanggal kematian dari Zuzana yang sempat viral pada saat itu. Oke, next kita bakalan bahas kebiasaan-kebiasaan Zuzana ketika dia masih hidup atau semasa hidupnya. Pertama itu kebiasaan pertama Zuzana, dia suka sekali melakukan meditasi. Sliff mengatakan kalau istrinya ini sering melakukan meditasi 3-4 jam lamanya dan ini itu tidak boleh diganggu sama sekali sama orang lain. Dan Zuzana juga sering melakukan ritual khusus dengan mengunjungi air terjun dan pemakaman yang ia lakukan sebelum memerankan karakter hantu atau horor. Menurut Zuzana, ini ia lakukan dengan tujuan supaya bisa menjiwai, menggali emosi dari si karakter tersebut. Bisa dilihat juga ya pas Zuzana memainkan film Nyi Roro Kidul, Sundel Bolong, dan lain-lainnya. Itu karakternya itu kayak nyata gitu kan, kayak nyata, dapet sama penontonnya, terus juga seramnya dapet. Jadi karakternya itu sampai ke kita. Kalau Zuzana main Sundel Bolong, jadi kita lihatnya juga hantu gitu, lihat Zuzana itu kayak hantu gitu. Salah satu persiapan istimewa lain dari Zuzana ini, ia juga melakukan ritual khusus untuk meniupkan nyawa pada karakter guna menarik dan membuat suasana itu seram pada filmnya. Jadi Zuzana ini bakalan melakukan beberapa ritual kalau beliau ini mau memainkan atau memerankan beberapa film. Mulai dari bisikan disuruh puasa, terus hanya memakan sayur-sayuran atau buah-buahan selama 2 tahun atau yang ditentukan jangka waktunya. Ini tuh ada larangannya lagi, jadi seperti puasa tapi nggak boleh makan yang lain dan dilarang berbicara dengan orang lain selama beberapa hari. Ternyata hal ini dilakukan Zuzana karena ia merasa baru bisa leluasa menjalani perannya jika dia sudah melaksanakan ritual khusus ini. Ritual-ritual yang di atas tadi, ritual tersebut sudah dijalani Zuzana sejak tahun 1983 dan ini sebagai bentuk totalitas beliau terhadap pekerjaannya guys. Dan dari semua aktris yang memerankan kembali film horornya, memang Zuzana yang paling menjiwai. Kalau aku setuju dengan gelar beliau ini Ratu Horor Indonesia, tak tergantikan. Bahkan artis-artis lain menurut aku sih masih Zuzana lah yang pegang Ratu Horornya. Kan ada beberapa artis tuh yang pengen banget menggantikan Zuzana. Menurut aku sih belum ada yang menggantikan. Kalau menurut aku sih gitu. Kalau menurut kalian gimana guys? Komen di bawah ya. Kebiasaan kedua Zuzana ini, dia itu suka makan bunga melati. Hal ini juga dituturkan oleh Sliff kalau istrinya itu suka makan bunga melati, jadi ini tidak ditampik ya. Tapi kan bunga melati itu kan juga bagus loh untuk kecantikan, untuk memutihkan dan mengencangkan kulit. Tapi kalau malam hari atau lewat di tempat sepi gitu, horor juga ya kalau cium aroma-aroma bunga melati gitu. Tapi ada yang berpendapat bahwa kebiasaan ini menyangkut pekerjaannya sebagai ratu film horor. Ketiga dari Zuzana ini bersahabat dengan ular, hewan melata. Ya nggak tahu lah, mungkin pencinta reptil melata kali ya. Tapi kalau dikaitkan ke horor, emang banyak sih cabangnya, nggak selesai-selesai nih cerita nantinya kan. Dan hal ini juga dibenarkan oleh Sliff kalau Zuzana ini memang menyukai ular, bahkan ular itu dielus-elusnya gitu. Pokoknya dia sayang banget sama ular gitu. Kebiasaan lain dari Zuzana ini, beliau ini sangat suka sekali berpuasa. Jadi Zuzana sering melakukan puasa kejawen atau ngerawat dan ngeblank yang menurut Zuzana ini bertujuan untuk menjaga kesehatannya. Pada saat melakukan puasa ngerawat, Zuzana ini hanya memakan buah-buahan yang sama pada saat sahur. Jadi kalau misalnya dia makan apel, nanti itu makan apel gitu. Kalau misalnya dia makan sayur bayam, pada saat sahur gitu kan dia makan sayur bayam, mungkin gitu kali ya. Jadi dia berpuasa dari subuh sampai maghrib. Kalau puasa ngeblank artinya beliau menghentikan aktivitas normal seharian, di mana dia tidak boleh makan, minum, bahkan keluar rumah juga tidak boleh. Ini dilakukan selama 24 jam. Dan yang terakhir kita bakal membahas kejadian-kejadian aneh setelah mendiang Zuzana ini meninggal. Dan hal ini juga dialami oleh Sliff Sandra yang merupakan suaminya, di mana Zuzana ini pernah menampakkan diri dan datangnya pengikut Nyi Roro Kidul. Hal ini dibenarkan oleh Sliff Sandra di acara TV Mister Tukul Jalan-Jalan pada tahun 2013 lalu.
di mana Slip bercerita di hari pertama, kedua, dan ketiga, sosok Zuzana sering menampakkan diri. Yang pertama, beliau itu memakai baju coklat sambil melambaikan tangan seperti mengucapkan selamat tinggal gitu. Yang kedua, beliau itu duduk di sofa, yang saat itu Slip kebetulan sedang di kamar, tiba-tiba ada suara manggil gitu, begini, Pa, Pa, Pa. Slip melihat Zuzana lagi nonton TV sambil kakinya diangkat satu ke atas gitu. Mencet remote sambil marah-marah, kayak ada adegan TV gimana gitu. Pas melihat itu, Slip nggak ngeh kalau Zuzana ini sudah meninggal. Sampai Slip balik lagi ke kamarnya, baru sadar kalau istrinya ini sudah meninggal. Pas dia keluar lagi nih, nggak ada lagi nya si Zuzana itu, istrinya. Terus semenjak kepergian Zuzana, Slip ini mengatakan banyak hal-hal aneh yang terjadi di rumahnya, di mana Slip ini melihat sosok istrinya di kamar tempat meditasi Zuzana. Bahkan Slip pernah melihat sosok genderuwo besar yang punya sayap, berwajah dan berhidung runcing. Seram ya, genderuwo. Slip juga pernah lihat sebuah benda berwarna merah yang terbang di ujung atap rumahnya. Pokoknya di seputaran rumahnya yang benda ini seperti menari-nari ke sana kemari di atap rumahnya. Hal ini juga dibenarkan oleh Mbah Bejo, di mana benda ini disebut merah delima yang berbentuk batu. Dan ketika acara Mr. Tukul ini, di sana juga ada hadir Mbak Risa Saraswati yang juga ikut mengunjungi rumah Zuzana saat itu. Mbak Risa ini justru melihat sosok perempuan yang merupakan pengikut dari Ratu Pantai Selatan. Menurut penerawangan Mbak Risa ini juga, kalau beliau ini memiliki hubungan yang baik dengan Ratu Pantai Selatan, sehingga penjaga Pantai Selatan kerap mengunjungi rumah Zuzana ini. Ini yang terakhir, jadi tembok dinding di kamar Zuzana ini masih sering diketok walaupun beliau ini setelah meninggal. Jadi saat Zuzana masih hidup, Slip dan Zuzana ini tidur di kamar yang secara terpisah gitu. Slip juga meminta Zuzana mengetok dinding kamarnya kalau misalnya Zuzana ini membutuhkan sesuatu agar si Slip ini datang ke kamarnya. Hal ini dilakukan ketika Zuzana jatuh sakit sampai Zuzana ini meninggal. Ini juga merupakan kesaksian Nana setelah Zuzana meninggal 1 tahun. 1 tahun setelahnya, Slip ini menikah lagi dengan Nana. Nah, Nana juga pernah mendengar, bahkan dia kerap sekali mendengar suara ketukan yang saat itu Slip sama sekali belum cerita ke Nana. Tapi karena Nana sering cerita ke Slip kalau ia kerap mendengar suara ketukan pada malam hari, seperti ini. Seru kali ya. Nah, disinilah Slip menceritakan tentang ketukan itu ke Nana. Jadi ya diceritakanlah kalau misalnya sebelum beliau ini meninggal, mereka tidur secara terpisah, dan kalau misalnya beliau ini membutuhkan sesuatu, maka beliau ini harus mengetuk dinding kamarnya agar Slip ini tahu dan datang menghampiri Zuzana ini gitu. Slip juga mengatakan sebelum Zuzana meninggal, rumah mereka yang terletak di Magelang ini sempat didatangi ular yang jumlahnya itu nggak main-main guys, banyak banget. Bisa dibilang satu RT lah. Jadi ada sekitar 60-70-an ular yang mendatangi rumah beliau ini. Hal ini diyakini oleh Slip jika kedatangan ular tersebut seakan pertanda bagi kepergian beliau untuk selama-lamanya. Oke, jadi itu dia cerita tentang Ratu Horor Indonesia. Jika kalian ada informasi tambahan atau cerita horor yang lainnya yang nggak ada di video ini, kalian bisa komen di bawah. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk di-like, juga jangan lupa di-subscribe. Sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat dan menghibur waktu kalian yang tenang. See you next video.